tim dari Aura. Apa yang akan terjadi? Benny QT menggunakan cloud-nya. Di area tengah kita melihat ada Kairi dan Hated yang dihajar oleh Grid. Di zoning out habis-habisan oleh pemain dari tim Aura PH. Yes, dan JP juga udah mulai bergerak nge-zoning out, ngasih pressure lebih besar. Dan lihat J-nya juga udah mulai bergerak ke area tengah kali ini Bro Ustaz. Gak ada yang mau membiarkan laning tengahnya untuk kalah. Semuanya berjibaku untuk memenangkan core mereka di area mid lane. Ketika mereka sudah memenangkan area midnya, tentu pergerakannya akan semakin mudah. Tapi Grid gak ingin melepaskan. Oh, Kairi dalam masalah besar. Di gudang-gudang terus dikejar-kejar. Tornos dikeluarkan, tapi Grid masih sangat kuat. Hated sudah memberikan damage begitu baik. Cuma geli-geli dan JP yang kini dalam masalah. Karena semuanya berfokus langsung Flicker digunakan. Commit ke area belakangnya. Yes, dan nice banget tiba-tiba datang gelar yang bergerak dari arah top lane demi membantu ke arah seorang J yang sudah melihat bahwa keberadaan dari seorang JP sudah terlihat sekali. Nggak dibiarin gitu aja, nggak dilepasin. Tapi Grid juga agak sekarat, dia ngegangguin Kairi habis-habisan dengan low HP seperti ini. Jay pun demikian, tinggal satu part terakhir. Flicker digunakan, Grid masih bisa selamat bersembunyi di dalam rerumputan. Yes, langsung bisa mundur terlebih dahulu. Tapi Kairi masih bisa nge-secure dari segi blue buff-nya kali ini. Cukup aman untuk early phase-nya dari menghadapi pressure yang besar dari seorang Grid. Ya, dan ini yang mungkin dari tadi kita bahas juga ya, ketika ada Hilda, lawannya harus sigap untuk menahan early game yang rusuh ditunjukkan dari Hilda itu sendiri. Sekarang Grid jalan-jalan, udah ke bawah, sekarang balik lagi ke tengah. Dari tim Onyx PH ada J yang selalu memonitoring apa yang dilakukan oleh Grid. Gerak kemana, ketangkep kamera. Sehingga dari core masing-masing, lane masing-masing, nggak perlu was-was. Tuh, bisa dibilang saling mirroring sih. Dari J dan juga Grid demi bisa mempertahankan core mereka agar tidak terkena pressure lebih besar. Karena mungkin akan sedikit ngehambat dari keuangan bahkan pun levelnya. Itu pasti berabe sih kalau ke pressure. Cuma ini Onyx PH mendapatkan first blood-nya. Dan kita lihat dari network-nya juga hampir menang 1000. Di sisi lain dari tim Aura mereka masih struggling untuk nge-press habis-habisan. Laningnya sekarang udah bergerak lagi ke area bottom lane, sudah level 5. Dan Hated mengeluarkan Feather Airstrike-nya, Tornros dikeluarkan, Kairi mencoba mendapatkan Grid pun tumbang. 1 kill lagi untuk Onyx. Yes, langsung 4 orang pun bergerak komit ke arah bottom outer turret dari anak Aura PH. Lihat Pangsa digunakan oleh Kairi yang membuat dari keluas pun harus lebih mundur dan memulai ke arah inner turret terlebih dahulu. Mereka habis ngepet di bawah juga sih, gold seed-nya dihabisin sampai habis-habisan. Tapi tim Aura mereka sempat untuk mendapatkan objektif berupa turtle. Di sisi lain Onyx agak sedikit terlambat untuk meresponnya. Yes, ternyata ada sedikit misdirection ya, ataupun pengalihan isu yang dibuat oleh anak-anak Aura PH. Walaupun bawahnya ketekan, tapi mereka mau coba cari momentum buat setidaknya mengejar ketertinggalan dari early game-nya. Iya, mereka nge-trade sih, at least bilang sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu. Dan itu terjadi, walaupun sekarang semakin menjauhkan network juga. Onyx PH memantapkan diri. Grid agak sedikit terlambat tapi dikeluarkan di area atas. Hades dalam bahaya, begitu low HP, satu bar terakhir. J kali ini yang dalam bahaya, damage dari Hades sudah sangat besar. JP pun hadir, tersandwich sudah. J mau kabur kemana, sudah ada Delar yang muncul. Ionic yang dikeluarkan, tapi Tempest Soufflet di saat yang tepat. Dan di area belakang sudah muncul Kairi melakukan follow up. Tapi sayangnya sudah hilang 2 member. Yes, Hated dan juga J yang ternyata langsung bisa ke take down oleh anak-anak Aura PH. Tapi lihat di arah bottom lane dan juga di arah top lane, pressure lane-nya diberikan langsung oleh seorang Liaknu dan memanfaatkan momentum yang telah diberikan oleh anak-anak dari Onyx PH. Ya, Liaknu nggak peduli, silakan kalian perang-perang. Yang penting aku menangin lane-nya, aku ngancurin turret-nya. Sekarang malah Onyx yang bisa mengandalkan Grid pun, kecolong nggak kecolong. Yes, masih bisa dikejar Grid. Ada Cyclone Eye juga, Ton Rose di arah depan dipacul dan gak bisa bergerak kemanapun karena sudah terhimpit posisinya oleh personil dari Onyx PH. Yes, Onyx. Mereka gerakannya tuh kelihatan udah harmonis banget. Jalan bareng-bareng. Ketika ada lihat pergerakan dari seorang Grid, responsnya pun cepat, backupnya nggak pernah terlambat.
Kairi sampai saat ini belum tersentuh sama sekali walaupun Grid dari menit awal dari detik 0 udah ngegangguin Kairi terus. Tadi blessing 2 dikeluarkan Benny Qt akan mendapatkan gelar di area depan. Tapi Snowflake Hades mencoba untuk mengejar gelar tapi tidak sanggup. Di area belakang dia juga sangat sekarat memeluk turret. Dua member dari Onyx masih ngotot. No, Yes, nggak bisa tapi. Betul, tapi Delar dan juga Jay ternyata nggak ke take down sama sekali dan Misa masih bisa berdiri. Tapi ternyata di area tengah Kairi dalam bahaya, masih ada Phantom Execution mundur serentak. Tapi ternyata di area top lane-nya Delar pun berhasil dihabisi oleh seorang Hades. Walaupun memakan cukup banyak waktu ya di area top lane tadi. Yes, tapi akhirnya kayak ngoyo ya di geregas balik. Dan Aura PH udah mulai nge-group up juga di area tengah. JP mencoba untuk melawan defense. Sudah ada Killua yang bersembunyi di dalam bus. Terlihat sudah, tapi pergerakan dari Onyx PH sangat berbeda. Mereka bergerak ke area atas. Melihat Grid kembali, Benny Qt diberikan pressure yang sangat besar. J sudah hadir dengan Chow-nya. Gak ada yang berani untuk mendekat ke area J. Karena dengan satu wave Dragon bisa menjadi inisiasi yang sangat baik, di follow up dengan sangat mudah itu tentunya dengan adanya Kairi di area belakang. Damage yang sangat besar sudah menanti. Betul, dan anak-anak Onyx PH pun berhasil dapetin ke arah top turret terlebih dahulu. Karena mereka sudah benar-benar regroup dan membuat anak-anak Aura PH agak sedikit outnumber ya. Di area tengah Jay melakukan stun karena seorang Grid belum mau inisiasi atau open pistol terlebih dahulu. Karena masih terlalu tanky dan terlalu early, malah bakal coba dibalikin kah? Enggak, masih dapat jarak ice strike. Mau coba untuk nge-backup sedikit pergerakan dari seorang Jay. Yes, hujan meteor terjadi terus-terusan, hujan damage. Tapi Aura nahan di tengahnya, nggak mau ngasih secara gratis. Karena ketika satu turret tier pertama di tengah hilang, otomatis gerakannya makan semakin bebas. Tapi sekarang lihat itu Jay hampir saja tertangkap. Untung masih ada flicker, Sunpo semuanya dikeluarkan untuk melamatkan dirinya. Yes, ini perlahan tapi pasti dari JP burst damage-nya benar-benar harus diwaspadai banget sih. At least mereka bisa ngamanin dari Athena Shield dan Oracle. Tapi lihat di arah depan, Kiluas ultimate burst fighter bakal coba digunakan. Tapi lihat datang dari seorang Kairi, puncture-nya on point. Dan juga Tonros yang menjadi eksekutor. Jay pun datang, Delar udah mulai bergerak. Transcendent One dan tarik ulur dari anak-anak Aura PH. Dan sementara itu juga dari tim Onyx, mereka fokus untuk mendapatkan turtle walaupun Yaknu berhasil ditumbangkan. Mereka ngebiarin gitu aja. Dan sekarang Wave Dragon dikeluarkan, semua mau pukul jombro. Damage masuk langsung ke area Grid. Grid yang punya flicker tak bisa untuk kabur lagi. Yes, bahkan 3 ultimate digunakan. Dari ada Feather Ice, the Wild Dragon. But look at that in that top lane. Nice banget dari seorang Jay. Sempat mempertahankan, memberhentikan pergerakan dari seorang Hades. Tapi ternyata tadi sempat agak sedikit tidak bisa di take down. Karena dari Jay-nya juga masih cooldown dari segi Way of Dragon ya. Ya dia cuma nakut-nakutin aja sekarang. Aura udah berkutat juga di area tengah, mencoba untuk melawan defense. Nggak mau sampai kalah rotasi juga, apalagi kita tahu perlindungan di blue buff milik tim Aura itu bergantung banget sama turret tier pertama di area tengah. Kalau sampai lepas, itu akan berakibat fatal juga untuk Hades. Dengan linknya, kalau sampai blue buffnya dicolong-colong terus, makin susah lagi untuk bergerak. Yes, bahkan tapi lihat di area bottom lane udah mulai bergerak nampak ya. Dari anak-anak Onyx PH memberikan pressure ke arah Benny Qt. Tadi di arah top lane di press, di arah bawah juga benar-benar di press. Gak mau dikasih space sedikit pun. Power of Violence digunakan, tapi lihat Kairi-nya cuek dan langsung bergerak ke arah objektif. Dan pertikaian pun terjadi di arah top lane yang harus mengorbankan Liaknu dengan tamusnya kali ini. Ya, damage dari Hades juga udah gede banget, tapi what happened Ayanawan? Ada hated rupanya di situ yang berhasil membalaskan dendam atas kematian Liaknu. Hades pun juga hilang, pertanda buruk untuk Aura ketika Hades yang udah kill 3, assist 1 meninggoy. Ya ini bahaya sih, pick-up kecil yang dikeluarkan, tapi di arah depan Grid terkena Ponros. Masih ada Phantom Execution juga, tapi Grid-nya bakal coba diincer. The Wave Dragon juga bakal digunakan di arah backline. Delar masih berdiri kokoh, layaknya seorang Uranus, tapi masih bisa mundur karena datang
seorang Kairi. Double kill akan coba digunakan. Tapi lihat, datang Blessing Duet pun datang. Tapi nggak ke takedown dari seorang Lancelotnya, Bude. Iya, masih berlanjut di sini karena tim Onyx mereka tahu sadar betul masih bisa punya kekuatan untuk melakukan fight lagi. Dan satu down dari Aura Beat. Banyak banget yang harus menjadi korban di peperangan mid lane. 3 members bahkan membuat Onyx begitu percaya diri untuk mengamankan Lord yang pertama. Bergerak langsung gak mau membuang-buang waktu. Sementara itu di area bottom lane ada Hades yang coba lawan split push. Sudah di mirroring, Lord terbuka bebas dan tanpa adanya kontes tim Onyx mengamankan Lord yang pertama. Yes, mereka pede banget karena mereka udah megang kendali game dan tanpa Lord menit ke-12. Mereka bakal coba untuk bergerak. Lihat Blue Buff bakal coba diharas. Dua Dragonnya connect karena seorang JP. JP dalam bahaya tapi J bakal coba di fight back datang Nelan dan juga Kairi berhasil dihajar. Tembak Blade-nya. Bisakah diamankan dari segi Blue Buff ya? Oh, I don't think so karena masih bisa diambil oleh seorang Kairi dengan Lancelotnya kali ini. Yes, timing retry yang sangat indah dan unik. Bergerak maju secara kokoh di tengahnya udah dihabisin, atasnya dari Uranus Dlar udah ngegiring minion sehingga 3 lane akan langsung di-push di area bawah. Federal sudah dikeluarkan, lihat Jay masuk ke dalam base milik tim Aura, menakut-nakutinya tapi ternyata Jay meltdown dengan sangat cepat juga. Tinggal separuh HP, Jay harus berhati-hati tapi satu inhibitor sudah pecah di area bottom lane. Dan di tengah bakal coba di-push aja Grid di arah depan bakal coba untuk menjadi sandbag. Look at the damage from JP. Cukup menyakitkan dan membuat anak-anak Onyx PH harus retreat terlebih dahulu. Regen lagi. Karena defensive high ground dari anak-anak Aura PH bisa dibilang masih cukup kuat. Walaupun mereka harus merelakan bottom base turret. Yes, satu hilang cuma ketika memainkan Link dengan posisi seperti ini, Blue Buff juga bakal ditungguin terus, akan dicolong-colong terus. Link bakal semakin kesulitan. Yes, semakin terjepit dan mungkin kerjaannya untuk sekarang bakal coba melakukan split push. Kasih space karena teman-temannya. Karena kalau mereka memaksa team fight tanpa adanya Blue Buff, itu akan menjadi kerugian yang cukup besar ke arah anak-anak Aura PH. Tapi mereka masih punya Benny Kitty. Dimana Benny cute-nya nggak ke-takedown sama sekali. Dan dia masih berusaha untuk farming dan mengumpulkan item dengan begitu cepat. Tapi lihat Jaya masuk ke area rebutan. Malah ada 4 member dari anak-anak Aura PH bakal ke bunda di depan. Datang saja Ice Strike pun menyicil ke arah seorang Killwas dan juga Grid. Larnya cukup pede dengan ada Transcendent One. Tapi Aura PH belum bisa ngedapetin salah satu member dari Onyx. Iya, keduanya sama-sama saling pintar untuk maju mundurnya. Timing yang pas, perhitungan yang tepat. Tapi dari tim Onyx mereka nggak berhenti di situ. BMZ sudah dikeluarkan dan Grid nyatanya masih bisa selamat. Aura masih bisa mendefense base mereka dengan baik. Yes, masih bisa ditarik ulur. Anak-anak Aura PH pengen Benny cute-nya. Tidaknya dapetin sedikit pace buat bisa mengejar ketertinggalan bahkan dari segi keuangan kali ini. Anak-anak Onyx PH sudah bergerak cukup jauh, 41.000 dipegang. Bahkan lihat, dari seorang Kairi juga udah jadi Windtalker, Endless Battle, Heptasis juga bakal semakin menyakitkan. Dan kalau dari Benny Cute-nya udah jadi Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Cuma kalau di menit 13 kayak gini kita ngeliat perbedaan kedua item, kedua tim ini beda banget. 10.000 network itu banyak item dan level juga. Kairi udah ngedapetin 15, Hades dan Benny Cute tertinggal di belakangnya. Dan gak cuma itu, teman-teman yang lain pun levelnya juga semakin tinggi. Yaknu pun demikian. Ya, tapi ini scaling damage dari seorang Cloud yang patut diwaspadai di late game-nya ya. Karena kalau makin dapat space, bisa ngejar ketertinggalan dari keuangan yang terjadi sekarang. Dan kalau kita lihat di sini Onyx ya mereka tinggal sabar-sabar mainin dari segi laningnya, lalu bergerak ke area Lord yang sudah hadir. Lord kedua akan sangat membantu untuk Onyx Esports kalau mereka mau masuk ke dalam basic Aura. Dengan adanya Heijan yang terlalu maju, Jay untuknya bersiap siaga untuk nge-backup. Jay dalam masalah karena Aura gak akan membiarkan Lord diamankan begitu saja. Mencoba untuk melakukan kontes, tapi pergerakan dari Grid terlalu terlambat. Lord sudah
berada di tangan Onyx dan Aura berada dalam kesulitan. Yes, tadi pinternya Delar itu benar-benar menahan 4 member dari anak-anak Aura biar dia itu nggak bergerak ke area Lord Pit yang lagi diambil sama Kairi. Karena dengan modal Uranusnya dia bakal coba untuk menjadi sandbag, bakal coba untuk nahan dan memberikan pengalian isu. Tapi Delar nge-cancel recall dari seorang Hades. Oh, Aura fire. Buang-buang waktunya, dijagain juga di mirroring, gak dibolehkan untuk melakukan pergerakan sendiri. Dan Onyx berusaha sekuat tenaga untuk nge-push 3 lane-nya langsung. Yes, 3 lane push bakal coba di-push di arah tengah, di arah top lane dan juga di arah bottom lane bakal coba di-manage. Holy Crystal udah diamankan oleh seorang Fated. Bakal menjadi damage dealer yang begitu besar di arah belakang dari anak-anak Onyx PH. J-nya udah mulai bergerak, ada puncture juga, lihat di arah tengah udah hancur. Di arah top lane bakal jadi the next objective. J-nya flicker, the Wild Dragon bakal coba digunakan tapi Purify dari Benecute-nya sudah di-open. Ada Malefic Roll juga, Feather Ice lagi di arah backline-nya bakal coba dihajar. Tapi lihat J-nya masih berbuat sekarang Skyri juga. Blessing the Wind, triple stun dan Onyx PH berhasil nge-skill point di game yang pertama kali ini. Benar-benar objektif gaming dari Onyx. Mereka nggak terlalu berfokus kepada para player dari tim Aura. Tapi dengan fokus ke area base milik tim Aura membuat mereka berhasil memenangkan game yang pertama.